jenis konten yang tidak akan diterima oleh YouTube untuk dimonetisasi. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di Bianca Tutorial. Salam sehat dan salam semangat untuk YouTuber pemula tetap berkarya untuk mencapai suatu tujuan. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk men-sharingkan atau menginfokan bahwa ada beberapa jenis video yang pada saat dimonetisasi itu ternyata gagal. Ini harus kita perhatikan sebagai pemula supaya kita tidak mengalami hal yang serupa. Kalau tidak, kerja kita yang selama ini sudah susah payah, bahkan sampai tidur terlarut malam, ternyata setelah memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kemudian diajukan monet ternyata gagal, tidak bisa di monet. Itu nanti yang akan membuat kita menjadi kecewa. Baik teman-teman, jenis video YouTube yang tidak akan diloloskan dalam monetisasi, yang pertama adalah konten yang digunakan berulang. Maksudnya apa teman-teman? Konten yang digunakan berulang, misalkan gini teman-teman ya, ada video lucu-lucuan, jadi kita membuat video, kemudian di potongan tengah-tengah itu ada video lucu-lucuan, atau kemudian kita kasih efek-efek, itu akan ditolak oleh YouTube pada saat monetisasi teman-teman ya. Padahal video lucu-lucuan atau efek-efek itu sah, maksudnya lolos dari copyright, tadi bebas bisa digunakan. Tapi mengapa kok bisa tidak lolos pada saat pengajuan? Karena sudah banyak yang menggunakan, apalagi kita sebagai pemula baru mulai, sedangkan mereka yang lama-lama sudah banyak menggunakan. Jadi dianggap itu adalah suatu konten berulang karena banyak yang memakai teman-teman. Kemudian konten berulang yang lain adalah reupload teman-teman. Jadi kita mengambil video orang lain sepenuhnya, kemudian kita upload ke channel kita tanpa harus kita ngapa-ngapain, murni. Nah, itu dianggap konten berulang juga teman-teman. Jadi kalau kita ingin mengambil video orang lain dengan setelah reupload tadi, kemudian kita upload, itu harus kita edit total supaya kita tidak melanggar aturan YouTube. Caranya bagaimana? Ada di channel saya atau ada di video saya yang lain teman-teman bisa cek di sana. Kemudian yang dianggap konten berulang yang berikutnya adalah kompilasi beberapa video. Jadi teman-teman tuh ambil dari video orang lain potongan, ada 5 potongan dari video orang lain, kemudian teman-teman masukkan atau teman-teman upload ke channel teman-teman. Sebenarnya kita bisa melakukan itu. Kadang-kadang ada yang potongan-potongan itu bebas, bisa kita gunakan lagi. Tetapi permasalahannya di sini sudah banyak yang menggunakan. Ya kita kan juga nggak tahu kalau orang lain itu menggunakan, apalagi kita sebagai pemula. Sehingga potongan-potongan video yang kita gunakan, yang kita ramu lagi, kemudian kita upload ke channel kita, itu sudah banyak yang menggunakan. Jadi itu dianggap konten berulang yang akhirnya tidak di ACC oleh YouTube. Kemudian konten berulang yang berikutnya adalah game teman-teman, atau gaming. Ada kita membuat main game, kemudian kita rekam layar. Itu kalau masih murni, kemudian langsung kita upload, itu dianggap konten berulang. Oleh karena itu, supaya tidak dianggap konten berulang, kita edit sedemikian rupa, kita kasih instruksi, kita kasih bahasa, ada komunikasi di sana, atau bahkan kalau perlu ada wajah kita. Itu kemungkinan bisa teman-teman. Tapi kalau asli dari permainan game yang kemudian kita rekam layar kemudian kita upload, itu yang akan jadi masalah. Bagaimana cara mengatasinya supaya konten yang dianggap konten berulang tadi tidak karena tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube? Ya kita harus membuat
konten asli teman-teman, asli loh ya, membuat konten asli buatan kita sendiri, itu baru jos teman-teman. Kemudian jenis video yang lain yang ditolak oleh YouTube yaitu channel yang meniru identitas seseorang. Jadi misalkan gini teman-teman, saya membuat channel dengan konten tutorial, kemudian identitasnya Bang Esa itu saya gunakan, kemudian video-videonya Bang Esa semua yang saya butuhkan saya download, kemudian saya upload di video saya atau di channel saya. Ini juga tidak di ACC oleh YouTube. Karena apa? Karena dianggap channel ini akan membingungkan bagi yang lain. Loh, ini kan sudah ada channel punya Bang Esa, ini kok muncul channelnya orang C tapi isinya Bang Esa. Nah, itu tidak akan bisa lolos nanti teman-teman. Jadi harus kita waspadai, dan solusinya ya tetap kita harus buat konten kita sendiri. Kita bisa melihat konten-konten tutorial, karena kita itu adalah konten tutorial, kita bisa membuat konten tutorial, kita belajar dari para YouTuber besar, kemudian kita cermati apa yang disampaikan, nah lalu itu teman-teman rangkum sendiri, dan kemudian teman-teman buat videonya itu asli. Tapi kalau kita hanya mengambil video orang lain kemudian kita upload kembali, juga menggunakan foto dia kita upload, kemudian kita masukkan ke channel kita yang baru, itu tidak akan bisa lolos, dianggap konten berulang. Kemudian yang ketiga teman-teman, thumbnail yang menyesatkan. Apa ya thumbnail yang menyesatkan? Misalkan thumbnail yang kita buat itu supaya menarik minat penonton, tapi setelah penonton tertarik diklik, ternyata videonya beda, tidak sama dengan thumbnail yang ada. Contohnya saya pernah melihat suatu thumbnail tentang tentang wanita, desainnya luar biasa bagus, kemudian setelah saya klik ternyata di dalam itu film tentang anak-anak ya. Mungkin orang yang melihat film anak-anak itu kecil, terbatas menurut mereka, kemudian mereka membuat thumbnail yang menarik perhatian orang lain. Dia berikan seorang wanita yang seksi dengan judul yang membuat orang tanda tanya. Kemudian setelah diklik, loh isinya beda. Itu namanya thumbnail yang menyesatkan, dan itu tidak akan bisa lolos monet teman-teman. Kemudian jenis video yang tidak bisa lolos monet berikutnya adalah yang keempat, itu cara yang curang. Cara yang curang itu cara yang bagaimana teman-teman? Kita menggunakan VPN, kemudian kita beli subscribe, kita beli view, pokoknya yang nggak bener itu teman-teman. Tapi ada yang mengatakan sub for sub itu juga merupakan salah satu yang tidak bisa lolos monet. Oke lah, terserah kalau itu mereka yang punya pendapat seperti itu. Tetapi sekarang ini ada istilah lain selain sub for sub, yaitu saling kunjung, saling silaturahmi. Sekarang tinggal bagaimana caranya aja teman-teman. Kalau kita melakukan saling kunjung atau silaturahmi atau sub for sub dengan cara yang benar dan ada tekniknya, saya kira itu bisa lolos. Tapi kalau kita nggak paham, ya akhirnya menjadi suatu kendala. Ini dianggap hal yang curang, sehingga tidak akan bisa lolos monet. Bagaimana cara melakukan saling kunjung yang benar? Lihat juga teman-teman di channel saya. Lihat di sana ada videonya. Kemudian jenis konten yang tidak disetujui oleh YouTube tidak bakal bisa dimonetasi. Yang kelima adalah konten yang tidak sesuai dengan panduan YouTube. Oleh karena itu teman-teman bisa membuka di YouTube Studio, di YouTube Studio atau di channel YouTube ya punya kita. Kalau nggak salah di channel YouTube itu ada
bantuan YouTube, silahkan klik di sana teman-teman. Di sana banyak pengetahuan-pengetahuan tentang YouTube. Jadi kita harus paham bahwa antara lain video yang mengandung sara, video yang mengandung kekerasan, itu salah satu yang juga tidak bisa di monet oleh YouTube. Jadi yang saya sampaikan tadi 1-5 itu harus betul-betul kita pahami, sehingga pada saat kita membuat video kita tidak melanggar itu teman-teman. Atau teman-teman yang sudah mempunyai banyak video tetapi belum monet karena jam tayang belum terpenuhi, nanti suatu saat jika jam tayang itu mau terpenuhi dan mau diajukan, sebelumnya teman-teman cek dulu video teman-teman tadi, ada enggak video-video yang mengandung indikasi konten berulang. Kalau ada, nah saya kira dihapus saja, atau mungkin diedit. Enggak mungkin diedit, bagi saya nggak masalah dihapus karena kita belum monet ya. Jadi tinggal setelah itu kita hapus, kita biarkan dulu aja, kita upload video yang lain, kemudian sambil menunggu jam tayang tadi terpenuhi sampai 4000 jam tayang, kemudian baru diajukan. Nah, bagi teman-teman yang baru memulai, ya pahami dulu 1-5 tadi, sehingga pada saat teman-teman ingin mengajukan monet tidak ada kendala. Oke teman-teman, terima kasih, itu sharing yang bisa saya berikan tentang jenis video YouTube yang tidak bisa monet. Salam sehat untuk keluarga. Selamat menunaikan ibadah puasa walaupun cuacanya saat ini sangat panas, mendung tapi ongkep, mendung tapi panas. Tetap berkarya dan semangat. Jumpa lagi pada tutorial saya berikutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa.